yang harus kita jaga. Baru di atas itu, baru kita barangkali bisa menggunakan berbagai inisiatif-inisiatif atau terobosan-terobosan baru. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Armida. Tadi Ibu Armida sudah menjelaskan tentang sejumlah kendala yang dihadapi untuk mencapai MDGs ini sendiri, termasuk masalah pemerataannya. Nah, kira-kira mungkin saya ke Pak Joko Kirmanto. Pak Joko sebagai pembina penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum sendiri, sebenarnya ada nggak sih Pak potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari SPAM sendiri, potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh sistem penyediaan air minum Pak, dalam untuk akhirnya nanti bisa mencapai target MDGs di tahun 2015 terkait air minum dan sanitasi Pak Joko. Oke, terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, tadi Ibu Ketua Bappenas bilang bahwa target MDGs tahun 2015 coverage daripada air minum ada 68%. Itu kalau saya bagi kota desa, artinya kota kira-kira 78%. Dan desa 61 sampai 63%, kurang lebih seperti itu. Di samping itu ada instruksi khusus Bapak Presiden bahwa paling lambat tahun 2025 tidak boleh ada krisis air minum di Indonesia. Paling lambat 2025 harus bersih semua. Saudara-saudara sekalian, untuk itu semua maka Kementerian PU kemudian menghitung berapa sih dana yang diperlukan supaya kita bisa mencapai 68% pada tahun 2015. Ternyata hitungan kita pada tahun 2010 itu diperlukan 65 triliun rupiah untuk bisa mencapai 68% tadi. Dan kalau kita hitung APBN yang bisa dicapai untuk 5 tahun kira-kira waktu itu 38 triliun. Tapi rupanya kita nanti akan lebih dari itu. Sehingga memang diperlukan dana di luar APBN sebesar 27 triliun. Ini harus dipenuhi dari APBD, dari PDAM, dari swasta, dari CSR maupun dari masyarakat. Dari APBN, program nasional biasalah kita punya program air minum perkotaan, kita punya IKK, ibu kota kecamatan dan sebagainya. Kemudian juga air minum dengan yang berbasis kepada masyarakat. Kita punya PAMSIMAS. Jadi pembangunan sistem air minum itu dengan pendekatan dengan masyarakat. Dan ini ternyata umumnya di desa-desa dan hasilnya luar biasa, hasilnya banyak. Jadi selain PAMSIMAS untuk air minum juga SANIMAS untuk sanitasi. Di samping itu untuk PDAM yang masih mempunyai idle capacity, jadi misalnya dia punya IPA kapasitas sekian tapi tidak mampu menyalurkan ke masyarakat karena tidak ada biaya untuk membuat jaringan transmisi dan distribusi, pemerintah mempunyai program hibah air. Tapi dasarnya adalah output base. Kalau idle capacity tadi bisa disalurkan oleh PDAM kepada masyarakat, begitu sudah tersalur maka biaya itu diganti oleh pemerintah pusat. Ini adalah opportunity bagi teman-teman PDAM yang mempunyai idle capacity bisa segera daftarkan kepada kita. Kemudian kalau dia bisa memenuhi nyambung ke masyarakat, biaya sambungan akan diganti oleh pemerintah pusat. Kemudian ada dana alokasi khusus. Tadi digarisbawahi oleh Bapak Wakil Presiden bahwa air minum dan sanitasi ini pada intinya adalah menjadi tugas pokok dari pemerintah daerah, kabupaten, kota. Oleh sebab itu kalau tidak mampu melaksanakan itu karena biaya, maka disalurkan dari APBN langsung kepada pemerintah daerah melalui apa yang dinamakan dana alokasi khusus. Jadi itu Pemda, kemudian APBN, kemudian dari Pemda sendiri, Pemda dan PDAM. Jadi PDAM itu bisa dengan equity-nya PDAM itu mengembangkan sendiri atau dengan pinjam dari bank pemerintah. Tadi berulang kali disampaikan bahwa Presiden sudah mengeluarkan Kepres nomor 29. Intinya adalah bagi PDAM yang sehat dan ingin mengembangkan itu, maka dia mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan kredit dari bank pemerintah dengan bunga murah dijamin oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Jadi kalau memang sudah sehat, dia bisa pinjam ke bank pemerintah, dijamin oleh pemerintah pusat dengan bunga yang sangat murah. Di samping itu, dari PDAM juga bisa memanfaatkan pinjaman dari pusat investasi pemerintah atau PIP, itu bunganya juga murah sama dengan BI plus 2%. Jadi untuk PDAM sehat sebenarnya banyak sekali cara untuk memperluas layanannya kepada masyarakat. Nah, sampai sekarang ini kalau saya boleh sampaikan ada tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan memang. Pertama, komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah daerah itu artinya juga komitmen juga dengan DPR. Contoh, untuk Kota Palembang, untuk Kota Banjarmasin, dan sekarang Kota Surabaya, karena komitmen pemerintah begitu kuat, maka coverage daripada ketiga kota itu sudah di atas 90. Untuk Banjarmasin 98%, untuk Palembang 93%, dan untuk Surabaya saya kira sudah di atas 80. Jadi ini sudah di atas target daripada MDGs. Saya ucapkan selamat kepada 3 kota tersebut. Jadi intinya, kalau wali kota dan DPR-nya committed, itu pasti bisa kita kerjakan hal-hal yang jauh lebih baik untuk melayani